Selamat sejahtera khususnya kepada Dr. Henry Bati bagi pensyarah untuk subjek ini, pengajaran Nahu Bahasa Melayu. Ini merupakan tugasan discussion atau perbincangan berkaitan dengan pemilihan kaidah pengajaran tata bahasa berdasarkan hal pembahasan murid. Nama saya Ajeng Dede Pengajiani, merupakan metrik CMS 2409-29292 dan saya juga merupakan pelajar semester 5. Di dalam tugasan ini, saya telah memilih kaidah yang saya pilih untuk pengajaran dalam tata bahasa berdasarkan penguasaan murid. Seterusnya, saya juga memilih satu cabang dalam tata bahasa, yaitu kata sandi nama untuk diajarkan dalam pembelajaran dengan menggunakan kaidah yang saya pilih. Oke. Jadi terlebih dahulu saya ingin memulakan dengan pengenalan. Di dalam pengenalan ini, kita dapat melihat di sana, yaitu yang pertama, tata bahasa penting dalam penguasaan bahasa. Seterusnya, dengan adanya tata bahasa juga, ia dapat membantu murid yang suka paham jika diajar secara hafalan. Dan yang ketiga, tata bahasa, pengajaran dalam tata bahasa juga perlunya ada kaidah yang sesuai. Dan yang terakhir adalah kata sandi nama, yaitu bidang tata bahasa yang saya pilih dengan pilihan kaidah yang saya pilih juga untuk saya ajar kepada pelajar-pelajar saya. Oke. Jadi secara ringkasnya di dalam pengenalan ini kita dapat mengenali tata bahasa itu secara apa umumnya, kemudian kaidah yang saya pilih dan kata sandi nama yang saya akan terangkan sebentar lagi dalam slide yang seterusnya. Oke. Saya akan mulakan dengan apa itu kaidah pengajaran tata bahasa. Kaidah pengajaran tata bahasa adalah satu cara, yaitu bagaimana guru yang menyampaikan peraturan tata bahasa yang boleh berpusatkan kepada guru atau murid. Hal ini bermaksud tata bahasa itu adalah satu ilmu di mana guru akan memberi bimbingan kepada pelajar. Itulah yang dimaksudkan berpusatkan guru atau murid. Jadi di dalam tata bahasa ini, dia ada, kita panggil sebagai peraturan tata bahasa, dan di dalam tata bahasa juga terdapat banyak pilihan kaidah. Jadi berdasarkan tugasan untuk subjek ini, saya telah memilih kaidah induktif, yaitu satu kaidah yang dimana guru memberi contoh terlebih dahulu kepada pelajar, kemudian pelajar akan mengikut konsep bimbingan yang diberikan menerusi contoh-contoh yang diberikan oleh guru. Okay. Saya akan menerangkan apa itu definisi kaidah induktif. Dalam kaidah induktif, murid tidak diberi rumus secara langsung, sebaliknya mereka diperkenalkan dengan contoh-contoh dan digalakkan untuk mengenal pasti peraturan sendiri. Okay, yang pertama, di dalam kaidah induktif ini, bagaimana cara murid mengaplikasikan dalam pembelajaran adalah apabila berlaku satu proses PDP dalam kelas, murid tidak secara terus-menerus untuk merumuskan hasil pembelajaran. Jadi, melalui kaidah induktif ini, langkah yang pertama adalah dengan guru memberi contoh terlebih dahulu. Oke? Contoh terlebih dahulu, kemudian di tahap yang kedua ini adalah kefahaman, di mana pelajar akan mulai memahami apakah contoh yang diberikan oleh guru di dalam proses pembelajaran. Dan di akhir pembelajaran ataupun di akhir proses PDP lagi senang kita paham adalah peringkat rumus, di mana di sini adalah rumusan. Pelajar akan merumuskan hasil daripada kaidah induktif yang diajarkan oleh guru melalui pengajaran dalam tata bahasa ini. Oke. Untuk kita mendalami dengan lebih dalam macam mana kaidah induktif ini diaplikasikan, apakah kita tengok contoh kaidah induktif, bagaimana kaidah induktif itu digunakan. Oke. Di sini kita nampak di dalam slide ini terdapat beberapa contoh kaidah induktif. Kaidah induktif ini di dalam contoh ini adalah untuk kita mengenal pasti perkataan yang sama dan fungsi perkataan tersebut sebelum membuat kesimpulan. Oke.
Jadi di dalam contoh ini kita dapat melihat Alik sedang membaca buku, Siti sedang menulis keterangan, mereka sedang bermain bola. Jadi di dalam contoh ini, apabila kita sudah bercakap mengenai contoh, hal itu bermaksud kita sudah mengaplikasikan kaidah induktif. Sebab kaidah induktif ini seperti yang kita tahu, dia adalah contoh. Contoh yang diberikan oleh guru, kemudian dipahamkan oleh pelajar, seterusnya dirumuskan oleh pelajar. Jadi apa yang kita maksud di sini sudah jelas dan bersuluh. Perkataan sedang ini memang amat dapat dikenal pasti oleh para pelajar itu. Perkataan ini digunakan secara ulang. Di dalam tugasan ini juga kita akan membincangkan tentang 3 tahap bagaimana pengajaran tata bahasa ini digunakan. Tahap yang pertama adalah tahap yang paling rendah. Yang ini kita dapat mengkategorikan pelajar yang kurang ataupun pelajar yang kurang paham, dia tidak berapa menyerlah di dalam kelas. Maksudnya tahap sederhana yang pelajar yang berada di pertengahan antara tahap rendah dan tinggi. Kemudian di tahap tinggi ini adalah pelajar golongan-golongan yang boleh kita katakan memahami dan mampu melakukan apa yang diajarkan oleh guru. Jadi kita masuk ke dalam aktiviti PDD seperti yang saya sudah cakap di awal tadi. Bidang tata bahasa yang saya pilih untuk kaidah ini adalah kata sendi nama. Kata sendi nama ini bermaksud kata sendi yang menghubungkan frasa ataupun klausa di antara ayat. Jadi untuk aktiviti tahap rendah, kita dapat melihat dia bersifat mudah dan mudah dipahami. Maksudnya di sini kita memberi hanya satu contoh. Contohnya kata sendi nama yang kita boleh pakai kita memaparkan di dalam kelas, kemudian murid hanya perlu paham apa contoh-contoh kata sendi nama. Seterusnya di dalam tahap sederhana ini, aktiviti pengajaran kemudian diperkembangkan berbanding dengan tahap rendah. Maksud di sini kita akan memberi satu contoh yang banyak dapat mengikuti, dan kita memberi ruang kepada pelajar untuk memilih mana satu kata-kata sendi nama yang ada dalam tata bahasa. Jadi apabila di sana mereka dapat memahami kata sendi nama itu, dan mereka dapat kenal mana satu kata sendi nama yang betul dan yang mana satu bukan kata sendi nama. Dalam tahap yang tinggi ini pula, di sini kita akan selepas mereka memilih, kita sebagai guru pelajar, kita meminta pelajar yang berada di tahap-tahap yang tinggi ini untuk membuat satu karangan dengan menggunakan kata sendi nama untuk menghubungkan frasa ataupun klausa dalam karangan. Jadi kita dapat lihat di sini juga ada kekuatan dan kelemahan. Kekuatan kata sendi nama ini adalah murid yang aktif, dapat meningkatkan pemikiran kritis. Seterusnya kelemahan sudah semestinya akan mengambil masa yang lama untuk memahami. Dan yang kedua adalah murid yang lemah semestinya perlu bimbingan yang berterusan daripada guru. Dan sebagai kesimpulannya, kaidah induktif merupakan pendekatan yang berkesan dalam pengajaran tata bahasa karena ia melibatkan murid secara aktif dan membantu mereka memahami peraturan bahasa dengan lebih mendalam. Jadi untuk dalam kesimpulan ini serta untuk tugasan ini, saya telah memilih pengajaran kaidah induktif dalam tata bahasa, dan tata bahasa yang cabang yang saya pilih adalah kata sendi nama. Di dalam tugasan ini juga saya dapat mengaplikasikan dan membezakan 3 tahap pelajaran itu, tahap yang rendah, sederhana dan tinggi, dan juga saya dapat membezakan 3 aktiviti yang berbeza khasnya untuk ketiga-tiga tahap ini. Jadi pembentangan saya untuk tugasan ini sudah selesai. Sekian dan terima kasih.